Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبركا وتيمنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan juga insyaallah jamaah salat isya berjamaah, jamaah pengajian muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang pelungguh sami lakukan sebelum malam ini dan setelah malam ini, mudah-mudahan semuanya diqabul, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanjatkan doa dilandasi dengan roja dan pengharapan yang besar kepada Allah agar semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pelungguh samiti yang dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang muttaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Ungkapan ini tiang sampaikan di awal silaturahim tiang dengan pelungguh malam ini karena tiang ingat betul ba'da Ramadan tiang dengan pelungguh belum pernah bertemu. Itu sebabnya tiang ingin menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian gih, tiang mohon maaf, mohon ridho kepada pelungguh terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah tiang lakukan. Di antaranya, nah ingat tiang, sebelum Ramadan itu beberapa kali panitia meminta tiang untuk mengisi, tapi karena sudah terlanjur tiang menyanggupi jamaah kita di beberapa tempat yang lain. Kalau tiang tidak salah ingat 2 kali mungkin ya Ustaz ya, 2 kali tiang diminta qabla Ramadan, sebelum Ramadan, tapi karena mara atur tiang sabaru sudah duluan tiang menyanggupi jamaah kita di tempat lain. Akhirnya terpaksa tiang harus bersabar untuk tidak bisa bertemu dengan pelungguh. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah
tiang kembali bertemu bersilaturahim dengan pelungguh. Mudah-mudahan silaturahim tiang dengan pelungguh malam ini akan dipenuhi oleh keberkahan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Tiang mengajak pelungguh untuk kita memperbanyak syukur kepada Allah. Syukur karena kita diberikan sebaik-baik nikmat. Apa sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tiang, yang Allah berikan kepada pelungguh? Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang, memberikan pelungguh nikmat yang paling afdal, yaitu nikmat hidayah, sehingga pelungguh sami tiang mau menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Orang yang beriman itu Bapak Ibu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah itu tidak akan pernah mau beriman hatta dia bertemu dengan Nabi. Bahkan hatta dia keluarga desida Nabi. Coba pelungguh ingat bagaimana sejarah Abu Thalib, bagaimana sejarah Abu Lahab. Abu Thalib, Abu Lahab itu keluarga Nabi. Abu Lahab itu paman Nabi, Abu Thalib itu paman dan juga yang punya jasa besar. Tapi karena tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah, maka kedua paman, kedua keluarga dekat Nabi itu tidak mau beriman kepada dakwah Nabi. Alhamdulillah, tiang pelungguh walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita kepingin sekali ketemu Nabi Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan dengan berkah kita sering menyebut desida Nabi, dengan berkah kita sering bersolawat kepada baginda Nabi, mudah-mudahan Allah mengizinkan tiang, mengizinkan pelungguh bertemu dengan desida Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta melalui mimpi. Karena bertemu dengan Nabi di dalam mimpi itu benar Bapak Ibu. Kalau ada di antara pelungguh yang pernah bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, benar pelungguh bermimpi bertemu dengan Nabi. Benar itu. Karena desida Nabi tidak berani setan meniru beliau. Jadi kalau setan iblis itu ingin meniru desida Nabi, maka dia akan hancur. Jadi tidak berani dia setan iblis itu meniru Nabi. Jadi kalau ada di antara tiang pelungguh bertemu dengan Nabi dalam mimpi, maka itu benar keadaannya. Dan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu biasanya adalah orang-orang yang banyak mengisi kesempatan-kesempatannya yang ada, keluangan-keluangan waktunya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Maka ayo Bapak Ibu kita bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca solawat kepada Nabi banyak-banyak Bapak Ibu nggih. Kita membaca solawat kepada desida Nabi bukan hanya dengan harapan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat, tapi kita juga berharap mudah-mudahan kita diberikan rizki nasib bisa bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.
Tiang pelunggu tidak pernah bertemu Nabi, tapi karena Allah memberikan hidayah dalam hati kita, maka hidayah itu yang menyebabkan kita mau beriman. Bapak. Iman itu kata ulama adalah ibadatul qalbi afdal. Ibadatul qalbi afdal imanu billah. Ibadah hati yang paling afdal itu adalah apabila hati kita punya keimanan kepada Allah. Kalau di dalam hati tiang pelunggu ada keyakinan kepada Allah, itu artinya hati kita memiliki ibadah yang paling afdal. Karena iman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah sumber dari kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan kita memiliki keyakinan kepada Allah di dalam hati, maka akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Kita makan akan bernilai ibadah karena di dalam hati kita ada iman kepada Allah. Kita istirahat akan bernilai ibadah karena hati kita ada iman kepada Allah. Makan, istirahat bernilai ibadah. Apalagi kalau memang yang pelunggu Sami lakukan itu memang ibadah. Sholat, bermajelis ilmu, sudah karuan Bapak Ibu. Berimpak, bersodakoh, udah jelas. Yang awalnya hukumnya mubah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Karena di hati kita ada iman. Di hati kita ada iman. Coba pelunggu perhatikan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, sehingga mereka belum mau beriman kepada Allah. Bagaimanapun dia membantu, ada bencana alam yang menimpa satu tempat, gempa, banjir, dia kirim bantuan. Tapi karena di dalam hatinya belum ada keimanan kepada Allah, maka apa yang dia lakukan itu semuanya sia-sia, tidak bernilai kebaikan, Bapak Ibu. Itu sebabnya tiang ajak kepada pelunggu, kita perbanyak syukur kepada Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang beriman. Doa dan harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan keimanan kita ini akan semakin teguh dan kuat. Itu sebabnya sekali waktu ba'da kulli salatil mafruḍah, pada kesempatan-kesempatan kita selesai melakukan salat Bapak Ibu, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqa. Ya Allah, hamba mohon berikanlah hamba keyakinan kepada pelungguh DKJ, berikanlah hamba di dalam hati iman kepada pelungguh DKJ shadiqa, iman yang benar. Kami beriman kepada pelungguh dengan berkeimanan yang benar. Loh, apakah memang ada orang yang punya keimanan yang salah? Ada. Mereka beriman kepada Allah, tapi cara mengimaninya salah. Golongan orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, lagu ndik yakin lek sifat 20, contohnya Bapak Ibu. Ada kan orang-orang yang begitu? Oh, kami ini beriman kepada Allah ngena. Lagu ndik percaya lek sifat 20. Apa sifat 20 ini Bapak Ibu? Sifat wajib bagi Allah.
wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, dan seterusnya. Nena percaya niki. Orang-orang yang beriman dengan cara berkeyakinan seperti itu contoh orang memiliki keyakinan yang salah. Lalu kemudian dia memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, hanya menggunakan akalnya yang lemah, hanya menggunakan akalnya yang terbatas. Dia memahami ayat-ayat yang berbicara tentang ketuhanan itu hanya dengan menggunakan pendekatan akal. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat kata mereka menjelaskan Allah itu ada di atas arsy. Ngena. Ini kan enggak benar Bapak Ibu. Karena ndek nesadu lek sifat wajib sikenana sifat 20. Di dalam sifat wajib itu ada sifat yang namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Desida Allah sinon dek nepada kanca makhluk sipiakna apa-apa arana makhluk sino. Kalau Allah dinyatakan oleh orang berada di atas arsy, berarti orang itu menganggap Allah itu seperti makhluk. Ini contoh Bapak Ibu, cara orang berkeyakinan dengan cara yang salah. Makanya ulama ajarkan kepada kita beriman kepada Allah dengan mengimani sifat-sifat wajib, dengan mengimani sifat-sifat mustahil, dan juga dengan mengimani sifat-sifat jaiz. Itu makna imanan kamila wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana, sehingga kami tidak tahu ya Allah apa yang akan menjadi takdir kami, illa ma katabtahu lana, kecuali takdir itu engkau sudah tentukan, karena engkau yang maha menentukan takdir. Ada juga orang di dalam Islam itu tidak mengimani takdir Allah. Dia mengatakan apa yang terjadi pada kita yang menentukan. Ngena. Na'udzubillahi min dzalik. Keyakinan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, termasuk bagaimana kita mengimani takdir. Ulama-ulama mengajarkan kepada kita memang ada ruang yang diberikan oleh Allah, ada kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi makhluknya yang namanya manusia untuk berikhtiar, berusaha. Lalu kemudian ikhtiar dan usaha itu disempurnakan agar bisa mencapai seperti yang diinginkan. Dengan apa menyempurnakannya Bapak Ibu? Dengan doa. Lalu kemudian bagaimana hasilnya? Diserahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita yang menentukan hidup kita. Tidak boleh. Tidak boleh juga Bapak Ibu kita mengatakan ke ngombe-ngombe wah ke nemele nama aku si surga si Allah Ta'ala kutama, nemele nama aku li neraka si Allah Ta'ala kutama. Lagu di dewah gawe ibadah, di dewah beramal soleh. Tidak bisa juga. Kita beriman, kita beramal soleh,
kita berikhtiar menjalankan semua perintah Allah, jauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah, dan perbanyak doa. Lalu kemudian kita serahkan hasil kepada Allah. Itulah cara kita berkeyakinan. Lalu kemudian cara kita berkeyakinan itu kita buktikan dengan cara kita beramal secara benar. Orang-orang yang berkeyakinan secara benar, lalu kemudian membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh. Di samping dia beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman yang 6, dan dia juga meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada desida Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Qur'an itu benar dari Allah. Maka Allah menjanjikan hadiah bagi mereka yang seperti itu. Apa hadiah yang Allah berikan kepada mereka? Pertama, kaffara anhum sayyiatihim walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihat, lalu kemudian membuktikan keimanannya kepada Allah itu dengan beramal soleh, melakukan sholat, bermajelis ilmu, silaturrahim, berzikir, berimpak, bersedekah, dan melakukan amal-amal soleh yang lain. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, lalu mereka juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu benar dari Allah. Karena dulu Bapak Ibu, ketika Al-Quran itu diturunkan, kan ada orang yang menuduh. Ada orang yang menuduh. Dan yang menuduh itu bukan orang-orang sembarangan Bapak Ibu. Orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan desida Nabi. Mereka mengatakan Al-Quran itu tidak benar dari Allah. Quran itu buatan Muhammad. Yang menuduh itu bukan orang awam Bapak Ibu. Yang menuduh itu orang yang ahli bahasa Arab. Orang yang menuduh itu orang yang paham tata bahasa Arab dengan lengkap. Bahkan mereka ahli syair. Jadi orang-orang yang menuduh itu orang-orang hebat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Menantang siapa? Menantang orang-orang yang menuduh kalau Quran itu bukan dari Allah. Mereka menuduh Quran itu buatan Nabi Muhammad. Allah tantang mereka. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Itu kata Allah menantang mereka. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bahwa itu memang benar dari kami, kata Allah, coba fa'tu bi suratim mim misli, datangkan satu surat saja seperti Al-Quran, dan kalian jangan membuatnya sendiri, kata Allah, wada'u syuhada'akum min dunillah. Boleh kalian minta bantu kepada siapa saja yang kalian mau mintai bantuan. Silahkan minta bantu. Jangan kalian buat sendiri. Minta bantu. In kuntum shadiqin. Kalau tuduhan kalian mengatakan Al-Quran itu bukan dari kami, bahwa itu buatan hamba kami Muhammad, silahkan buat. Kalau kalian memang benar.
Ayat ini Bapak Ibu adalah salah satu di antara sekian banyak ayat yang Allah sampaikan untuk menantang para penentang-penentang Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah. Ini salah satu di antara sekian banyak ayat yang akhirnya setelah Allah menyatakan demikian, apa kata Allah? Fa illam taf'alu walan taf'al. Kalian sekali-kali tidak akan pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Walan taf'alu, dan sekali-kali tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan Bapak Ibu makna fa illam taf'alu itu, kata ulama, bahwa iya, dulu sebelum Al-Quran ini turun banyak kitab-kitab yang lain, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf, iya. Tetapi di dalam menafsirkan fa illam taf'alu itu ulama mengatakan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini turun tidak ada kitab yang menyamai kehebatan Al-Quran. Ndik nara. Lalu kemudian makna walan taf'alu, kata ulama, tidak akan pernah ada juga kitab sehebat Al-Quran berikutnya, tidak akan ada. Itu kata ulama menafsirkan fa illam taf'alu walan taf'alu. Lalu kemudian Allah menyatakan fattaqun nar. Manusia yang menuduh bahwa Al-Quran bukan dari kami, manusia yang menuduh Al-Quran dari hamba kami Muhammad, kami ingatkan, kata Allah, fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, kata Allah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Takut kalian kepada neraka, marak bahasa jamak, dendek bengel-bengel, dendek tela-tela maran Quran sino buatan hamba kami Muhammad. Ndak. Apa bahasa yang paling pas lagi Bapak Ibu? Jangan nuduh macam-macam. Takutlah kalian kepada neraka. Dan kami beritahukan, kata Allah, neraka itu yang menjadi bahan bakarnya bukan premium, bukan pertalite, bukan pertamak. Yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah manusia kayak kalian yang tidak mau beriman. Termasuk yang memberikan tuduhan macam-macam kepada kitab yang kami turunkan kepada hamba kami. Lamun kalian tidak mau berubah dengan sikap kalian, siap-siap menjadi bahan bakar api neraka. Uiddat lil kafirin, dan neraka itu dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang ingkar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam ayat ini Allah mempertegas wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Di samping dia beriman, dia juga beramal soleh, dia juga harus punya keyakinan bahwa kitab yang diturunkan kepada Risida Nabi wa huwal haqqu mir rabbihim, itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkin niki Bapak Ibu, memang tidak ada orang yang nyata-nyata menentang ajaran Al-Quran, betul. Tapi upaya orang untuk berusaha menanamkan keraguan di hati tiang pelunggu terhadap kebenaran isi kandungan Al-Quran itu selalu dilakukan. Selalu saja dilakukan oleh orang. Salah satu di antara buktinya Bapak Ibu,
Ada orang yang melakukan analisa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Apa kata mereka? Manusia kalau hidup sampai tahun 2100-an kata mereka, lamun pelunggu sami tiang niki ti canin belu umur ampok hidup jangka tahun 2100, apalagi nelebeh ndik tegen cara mati deku Bapak Ibu. No, ongkat manusia bangun be penokna dunia niki muna jerak dengan mati. Ndik nara dengan mati, sementara sing anak bilang menit. Luwi ninggal doang, luwian sing anak malik Bapak Ibu. Sekinta penok doang. Bapak lagi nek nagen mati dengan. Nih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini contoh di antara sekian hal ya, di mana orang selalu aja berusaha menanamkan keraguan di dalam hati kita kepada kebenaran Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, bahkan memberikan penjelasan tentang kemajuan ilmu dan teknologi Bapak Ibu. Silahkan manusia itu menuntut atau mencari ilmu setinggi-tingginya. Tidak dilarang manusia itu punya ilmu tinggi Bapak Ibu. Tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Tapi setinggi apapun ilmu yang Allah berikan kepada hambanya manusia, Allah sudah bilang apa manik desida Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku kata Allah tidak akan memberikan kalian wahai hambaku ilmu kecuali sedikit saja. Mun basan tiang arah kedi. Apa bahasa itu? Sekedi. Walaupun dia profesor, walaupun apalagi sekedar doktor, apa gelar keilmuan yang dia peroleh? Karena dia neliti macam-macam. Tapi manusia tidak boleh lupa, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit saja. Ada sesuatu yang manusia tidak akan bisa pelajari karena memang Allah tidak mengizinkan manusia untuk mengetahuinya. Apa itu Bapak Ibu? Persoalan ruh, persoalan nyawa. Allah sudah nyatakan kepada desida Nabi, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, lamun nakatuan sida isi panjakku si jari umat da kaitanna kanca ruh bada iya. Persoalan ruh itu hanya urusanku sebagai Tuhan. Dan lanjutan dari ayat ini menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Artinya urusan hidup dan mati Bapak Ibu itu hanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada orang yang bisa memprediksi, jangankan batasan umuran orang, batasan umuran kita saja tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Kan tiang tidak tahu, pelunggu juga tidak tahu. Walaupun kita sehat-sehat begini, apakah kita masih bisa hidup sampai besok atau tidak? Kan tidak ada kita yang tahu. Itu menunjukkan urusan kehidupan dan kematian itu hanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang pelunggu sebagai manusia harus menyadari dan meyakini ini batasannya beda. Ini bukan lahan yang bisa kita masuki. Kita hanya bisa menerima qada.
Makanya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu hanya berdoa, ya Allah, Ican kaji belo umur selalu dalam ketaatan. Itu saja yang bisa kita lakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, beriman, beramal soleh, kemudian mengimani Al-Quran benar dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya yang seperti itu. Apa penghargaannya? Kaffara anhum sayyiatihim, mereka akan diampuni seluruh dosa dan kekhilafannya. Makanya kalau Pelunggu Samiti yang merasa bahwa kita banyak khilaf, banyak keliru Bapak Ibu, jaga 3 hal ini. Jaga keimanan kita kepada Allah, terus tingkatkan amal soleh yang kita lakukan, dan jaga bahkan sempurnakan terus keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Apakah dosa dan kesalahan itu berhubungan langsung dengan Allah, ataupun dosa dan kesalahan itu berhubungan dengan sesama manusia yang walaupun namanya dosa dan kesalahan dengan sesama manusia punya syarat? Apa syaratnya Bapak Ibu kita mendapatkan pengampunan? Kita harus saling memaafkan. Itu sebabnya tadi di awal tiang minta maaf kepada pelungguh juga tiang maafkan sebelum pelungguh minta maaf kepada tiang, agar kita sama-sama bersih mudah-mudahan Bapak Ibu. Hadiah yang kedua yang Allah akan berikan kepada kita apabila kita memiliki 3 sifat dan perilaku itu, Allah berjanji wa aslaha balahum. Allah akan menjaga keadaan baik kita ketika kita sudah memiliki keadaan yang baik. Allah akan menjaga keadaan kita yang baik ketika kita sudah menghadapi keadaan yang baik. Maknanya Allah akan menjauhkan kita dari fitnah. Allah akan menjauhkan kita dari bala. Allah akan menjauhkan kita dari bencana Bapak Ibu. Sekarang ini kan dunia dilanda oleh fitnah yang luar biasa Bapak Ibu. Memang kata ahlut tarikh, kata ahlut tarikh artinya ahli sejarah. Dunia ini dari sisi sejarah menganut hukum yang disebut dengan repetisi. Apa yang dimaksud dengan repetisi? Dunia ini kadang-kadang mengalami kejadian yang berulang-ulang. Jadi kejadian yang dulu-dulu kadang-kadang terjadi sekarang Bapak Ibu. Apa kejadian-kejadian yang dulu? Banyak. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Kaum Sodom itu adalah umatnya Nabi Lut. Si pada saling melek kanca, si pada potongan. Paham paling tidak? Si mama meleang mama, si nina meleang nina. Ndek na si mama meleang nina, si nina meleang mama, ndek. Si mama meleang mama, si nina meleang nina. Ke umbiang kuna. Kan sekarang ini orang-orang yang seperti itu ndek nula ila-ila Bapak Ibu menampakkan dirinya. Ndek nula ila-ila. Bahkan cerita angna po dirina bahwa aku ngene ngena, ndek nula ila-ila. Ini fitnah Bapak Ibu. Fitnah di zaman kita. Dengan mama, si ngemilik dengan mama, itu disebut dengan kaum liwat. Ia bahasana li hadis. Kaum liwat. Liwat itu artinya kaum homoseksual.
Lamun sinina kencanina disebut dengan as-sihaq, lesbian, dengan nina ngemilik dengan nina. Itu perilaku yang terjadi di zaman Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Tahu kejadian sini. Nabi Allah Lut ingatkan umatnya, ndak ngeni isi pada sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia itu arak mama, arak nina. Nina mama gena saling peta. Ketika mereka sama-sama saling mencintai, lalu kemudian ada kecocokan di antara mereka, maka mereka bersatu melalui ikatan suci namanya nikah. Lalu kemudian dari situ lahir keturunan. Ndak pada sara-sara. Paham pelinggih dah mentiangan-angan. Seolah-olah begitulah bahasanya Nabi Lut. Ndak pada sara-sara. Anta si mama meleang batur mek si mama, kamu sinina meleang batur bi sinina. Ndak sara-sara. Lamun mama peta sinina, lamun nena peta si mama. Lagun dia nemili Bapak Ibu, lai umat Nabi Lut ini. Ndak mau dia nemili. Bahkan ketika Allah mengutus malaikat kepada Nabi Allah Lut untuk menyampaikan berita agar Nabi Allah Lut meninggalkan daerahnya yang namanya Sodom, jangan sampai ada waktu fajar. Malaikat sino turun dalam bentuk laki-laki yang gagah. Gitana dua dengan mama begetok jok balin Nabi Lut, datang umatna demo umatna Nabi Lut. Me sugulang nih temuin ini me. Katanya umat Nabi Lut. Sungguh Nabi Lut ngena endak sine si jari temu yang ku sine dekna sembarang makhluk Allah ini malaikat utusna si Allah Ta'ala ndak meganggu ya. Aduh suruh ya sugul kena doang anu. Itu umatnya Nabi Lut. Malaikat yang Allah utus menyampaikan berita kepada Nabi Lut agar Nabi Lut meninggalkan wilayah Sodom, karena pagi itu Allah akan menurunkan bala. Milinan demuya. Nih perilaku umat Nabi Lut dulu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mau disadarkan, karena mereka tidak mau diingatkan, maka Nabi Allah Lut mengikuti perintah dari Allah melalui malaikat, meninggalkan daerah beliau. Dan benar ketika fajar tiba, Allah mengazab kaum Nabi Lut dengan cara mengangkat bumi Sodom itu. Taik daku iya tanah Sodom sino. Bumi Sodom itu naik. Taik. Yuh, apa nih? Beberapa taik. Diangkat setinggi-tingginya. Ampun pada nyurak-nyarik. Yuh, karena taik bumi ini, karena taik. Begitu mereka di atas, diangkat dengan buminya, Allah balik bumi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dibalik oleh Allah. Sehingga mereka jatuh, bukan hanya meninggal tapi jatuh remuk berkeping-keping. Ndatna ya malik si tanah sino, ndatna si batu no. Nauzubillah min dzalik. Itu pelajaran Bapak Ibu, sekaligus menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelunggup umat desida Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ndak nengeno perilakunta. Alhamdulillah kita punya nabi yang mulia. Alhamdulillah kita punya agama yang sempurna ajaran syariatnya. Maka kita jaga kemuliaan ini Bapak Ibu. Kita jaga kemuliaan dan kesempurnaan ini. Pada bagian akhir pengajian kita malam ini, yang ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
dalam sebuah kitab beliau yang namanya Irsyadul Ibad. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan hadis yang menjadi nasihat bagi kita. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Salasatun la yaqbalullahu syahadatan. Ada 3 golongan manusia, kata Nabi, yang Allah tidak mau terima syahadatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau syahadat tidak diterima Allah, itu artinya apapun kebaikan yang dilakukan juga tidak akan diterima, kecuali yang bersangkutan bertaubat. Apa 3 hal itu Bapak Ibu? Pertama, imamun jair. Apabila ada orang diberikan amanah kepemimpinan, lalu dia menjalankan amanah kepemimpinannya itu semena-mena, menjadi pemimpin zolim kepada rakyatnya, membuat kebijakan tidak berorientasi kepada kemaslahatan masyarakatnya, tapi orientasi kebijakan yang dia buat adalah menguntungkan dirinya. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Kalau ada yang diberikan amanah lalu kemudian perilakunya seperti itu, selama dia tidak memperbaiki dirinya, Allah tidak akan menerima syahadatnya, apalagi menerima ibadahnya. Yang kedua Bapak Ibu, kata Nabi, al-liwat, golongan homoseksual dengan mama, si meleang dengan mama. Selama dia dalam perilaku homoseksualnya, dia tidak mau kembali kepada fitrahnya, kepada kodratnya, ngumbe-ngumbe pacuna ibadah, dia terima ibadah sida Allah. Yang ketiga, as-sihaq, dengan nina, si meleang dengan nina, atau bahasa kita namanya golongan lesbian. Sama, kalau ada wanita yang seperti itu ngumbe-ngumbe pacuna ibadah, selama dia masih dalam kelesbianannya, tidak mau kembali kepada kodratnya, tidak mau taubat, Allah tidak akan menerima syahadatnya dan juga tidak akan menerima ibadahnya. Maka mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sama-sama menjaga bijajari pelunggu saminggih yang menjadi amanah Allah. Adik-adik pemuda, adik-adik pemudi, remaja dan remaji, berhati-hatilah memilih apa yang dilihat, apa yang ditonton melalui media massa. Apakah itu namanya YouTube, apakah itu namanya BBM, apapun namanya. Dende selapu si boyam pele media sosial itu lalu kemudian mau diikuti. Jangan. Memang salah satu yang menjadi pemicu banyaknya orang yang disebut dengan kena penyakit LGBT itu ya termasuk ini, media sosial Bapak Ibu. Media sosial ini. Nah, maka menjadi peringatan dan pelajaran bagi tiang pelunggu, termasuk juga sekali lagi adik-adik para pemuda dan pemudi, berhati-hatilah melihat dan menonton apa yang ada di media sosial. Berhati-hatilah. Mari kita sama-sama menjaga kemuliaan kita, menjadi umat Nabi yang mulia, dan sama-sama menjaga kemuliaan agama kita yang Allah lengkapi dengan peraturan-peraturan, tatanan-tatanan nilai yang mulia, di mana ketika kita mampu menjaga ajaran-ajaran syariat dalam agama kita, termasuk mampu menjaga tatanan nilai yang ada di dalamnya, maka selama itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kita kemuliaan dan keridhaannya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini saja mungkin yang dapat yang sampaikan di hadapan pelunggu sebagai materi pengajian kita pada silaturahim tiang dengan pelunggu malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur tiang, umur pelunggu, sehingga
pada kesempatan lain bisa bersilaturahim dengan pelunggu untuk kita berbagi, untuk kita sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan majelis kita malam ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik hidayah kepada tiang, kepada pelunggu, memberikan bimbingan taufik hidayah kepada bijajarin tiang pelunggu, agar kita dan mereka semua terjaga dan terpelihara dari segala macam penyakit zaman, segala macam fitnah zaman, dan mudah-mudahan kita dan mereka, anak, cucu, keluarga dan keturunan kita, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami mohon, tampakkan yang benar itu benar dalam pandangan kami, dalam keyakinan hati kami, dan berikan kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk bisa mengikuti, bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik cara mengamalkan. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tampakkan dalam pandangan kami, dalam keyakinan hati kami bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang sesat itu sesat, ya Allah. Dan berikan kekuatan bagi kami dalam hati kami untuk menolaknya, untuk menghindarinya, untuk menjauhkan diri daripadanya beserta seluruh anak cucu keturunan kami. Dan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.